Akhirnya dengan kita ubah nama paguyuban itu menjadi nama Pasraman Sarwada, ini erat kaitan dengan karena kita bergerak di bidang sosial, di bidang upacara, berarti paling tidak karena saya berpikir apapun yang dilakukan oleh anggota harus didasari, harus dilandasi, pertama adalah keikhlasan. Karena ini sudah melaksanakan kegiatan nyangkepin piranti upakara kalau bahasa Balinya, berarti segala sesuatu yang kita aturkan itu walaupun dengan cara yang tidak mudah, kadang kita carinya sampai ke Plaga, nyari pisang gunting itu dengan katakanlah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga kan gitu. Nah ini saya sangat tekankan sekali kepada semeton yang di Pasraman Sarwada harus dilandasi dengan keikhlasan. Sehingga Halo Sobat Garda, selamat datang di Garda Podcast. Tentunya bersama saya Grace Natalia yang saat ini berkesempatan juga turut hadir seorang narasumber yaitu Bapak Wayan Kertayasa. Beliau merupakan pemerhati lingkungan dan juga calon legislatif Gerindra untuk daerah pemilihan di Tegalalang. Bagaimana Bapak Kertayasa kabarnya hari ini? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, asal kada sehat. Ya. Tentunya hari yang berbahagia ya Pak bisa hadir di Garda Podcast, bisa menyapa juga Sobat Podcast, Sobat Garda yang tentunya sudah antusias juga menunggu obrolan kita pada hari ini. Jadi di hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai kegiatan ataupun organisasi yang sehari-hari sudah ditekunkan oleh Bapak Kertayasa, di mana melihat banyaknya upacara agama yang dilakukan di Bali khususnya, ini membuat munculnya kesadaran bahwa ternyata pengadaan sarana upacara itu sangat penting, betul ya Pak ya? Betul, ya. Bukan hanya pengadaannya saja, tapi penghijauan yang tetap harus dilakukan supaya tetap bisa produktif dan juga memaksimalkan lahan-lahan yang ternyata itu bisa membantu juga memperlengkapi sarana upacara. Betul sekali, ya. Dan ini perlu ada yang mewadahi, perlu organisasinya. Dan sudah ada organisasinya, itu Pasraman Sarwada yang bertempat di Tegalalang yang diketuai oleh Bapak Kertayasa sendiri. Betul sekali. Dan untuk itu Pak, dari kesadaran tersebut dan akhirnya sudah berjalan juga organisasinya, yang ingin saya tahu adalah apa yang membuat Bapak punya ide untuk akhirnya mencetuskan organisasi tersebut, dan sudah banyak sekali program-program yang pastinya sudah dijalankan oleh Pasraman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Dalam hal ini saya Wayan Kertayasa, asli Desa Taro, Tegalalang Gianyar. Kebetulan juga sebagai ketua di Pasraman Sarwada itu sendiri. Nah ini berawal dari kegiatan upacara yang cukup besar itu di Banjar Tarukaja, tepatnya nama puronya Puro Agung Gunung Raung. Itu akan dilaksanakan upacara besar Panca Bali Kramo itu tahun 2010 mulainya, dan karyanya 2011. Nah karya ini cukup besar sehingga membutuhkan sarana upakara yang tidak sedikit. Nah pada saat itu saya kebetulan sebagai pengayah juga, tetapi belum masuk di organisasi tersebut. Nah, saya sebagai pengayah dan melihat kenyataan di lapangan, apapun yang dibutuhkan pada saat upacara itu, salah satu contoh ya, ada membutuhkan pisang, itu pisangnya bukan satu aja, itu beraneka ragam jenis pisang. Bahkan kalau dihitung lumayan banyak gitu ya, termasuk pisang-pisang yang dibutuhkan dalam melengkapi upacara itu. Dan kelapa juga, daun-daunan, bunga, banyak sekali.
Nah pada saat itu panitia karya hanya menggunakan alat ini saja, mengudara bahwa kami membutuhkan ini, gitu. Kami membutuhkan pisang ini, hari ini kita membutuhkan kelapa ini, gitu ya. Sorenya sudah berdatangan ini. Nah, itu yang saya lihat pada saat itu. Nah, makanya beberapa tahun kemudian saya masuk di organisasi itu, organisasi yang dulu namanya Paguyuban Sarwade. Saya masuk di sana. Nah, langsung saya jadi ketuanya. Nah, mengingat karya yang dilaksanakan pada tahun 2011 itu berjalan sangat luar biasa. Kalau kita hitung dari segi sarana upakara yang dibutuhkan, yang kalau ini tidak dijembati oleh Paguyuban Sarwade pada saat itu, pasti akan menghabiskan kos yang cukup besar. Betul. Tetapi dengan adanya organisasi ini menyebabkan kos itu bisa diminimais karena antusias masyarakat pada saat itu, terutama anggota paguyuban itu sendiri sangat luar biasa. Apapun yang dibutuhkan kalau ada di pekarangan mereka, ada di pekarangan ada di tempat-tempat umum, itu tidak jadi persoalan. Karena apa? Karya Agung Panca Balikramo yang dilaksanakan pada 2011 itu, ini diempon kurang lebih 30 desa adat, kurang lebih ya. Sehingga waktu itu istilahnya sifat kegotong royongan itu luar biasa, sangat kental sekali. Sehingga apapun yang dibutuhkan dalam melengkapi sarana upakara itu di backup oleh paguyuban itu, sedikit memudahkan panitia kami dalam melengkapi itu. Kenapa? Kadang-kadang kan ada barang atau sesuatu alat upakara atau sarana upakara seperti pisang gunting, pisang agung seperti itu kan sulit kita temukan. Nah, lewat HT mereka sudah menyebar nih, mencari informasi di mana ada gitu kan, sehingga lebih memudahkan dalam melengkapi sarana itu. Nah, pada saat itu juga HP sudah mulai ada, tetapi lebih efisien jadinya karena menggunakan HT gitu kan. Nah, terus berdasarkan latar belakang itu, nah saya jadi pengurus setelah 2011 itu berpikiran apa yang kita lakukan. Karena kita sudah punya organisasi dan kita sudah pada saat itu juga sudah cukup dikenal oleh masyarakat di Gianyar, tentunya yang Amunduk Taro, itu dari Puakan ke selatan sampai ke Ubud, itu menjadi diperhatikan. Kenapa Pukaryo itu sukses luar biasa? Karena dalam melengkapi sarana upakara itu ada masyarakat yang namanya organisasi tersebut yang kami namakan Paguyuban Sarwade ada di dalamnya. Nah, berangkat dari itu saya berpikiran seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang bisa saya lakukan? Karena ini sudah punya wadah, sudah punya organisasi, sudah punya orang. Ternyata belakangan ada upacara lagi di daerah lain, mereka datang ke kami ditaruh salah satunya membawa surat nih yang dibutuhkan pisang, jenis pisangnya pisang gancan, pisang tembaga, pisang gunting, pisang agung dan lain sebagainya. Kelapa juga ada, kelapa udang, kelapa mulung, ada kelapa julid, kelapa macan, kelapa rangda dan lain sebagainya. Banyak sekali nih. Banyak, iya. Akhirnya ini menjadikan sebuah tantangan bagi saya sendiri sebagai ketua, karena tentunya teman-teman saya di Pasraman itu yang pada saat itu namanya paguyuban ya. Pada saat itu dia tidak akan bisa kita kumpulkan secara maksimal jika hanya ngobrol-ngobrol saja. Tetapi kalau sudah kita buatkan dia sebuah program, kita buatkan dia sebuah kegiatan, salah satunya adalah
melengkapi sarana upakara itu tadi, luar biasa semangatnya. Nah, terus berjalan dari evaluasi yang telah kita lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan yang tentunya akan menjadi kendala kita ke depan. Nah, akhirnya saya berpikiran kita punya waktu setiap 3 bulan harus ada kegiatan, apa yang harus kita lakukan. Akhirnya muncullah ide penanaman pohon upakara ini harus kita lakukan di desa-desa atau di banjar-banjar yang memiliki lahan-lahan kosong. Nah, setelah itu muncul ide itu, baru saya berpikir dari mana nanti bibitnya. Karena di pihak pemerintah sendiri tidak ada menyediakan bibit-bibit upakara yang kita butuhkan untuk kita kembangkan. Nah, akhirnya saya berpikir, karena Sungkare dapat rezeki, saya itu modalnya kurang lebih 2 juta setiap kali kegiatan. Saya beli tanaman-tanaman yang upakara. Di samping itu juga yang minta kepada teman-teman untuk melengkapi gitu kan. Mungkin mereka punya apa gitu di rumahnya, dia bawa satu-satu ke lokasi di mana kita akan melakukan penanaman. Nah, terus berjalan, karena itu tiap 3 bulan, ternyata tumbuh dia, dapat kita panen sekali, karena kurang perawatan akhirnya hilang lagi. Di lahan yang kita tanam itu beralih fungsi menjadi, dirubah lagi fungsinya, hilang lagi, gitu. Akhirnya terus begitu, ada permintaan-permintaan dari masyarakat seputaran Gianyar, bahkan kita sudah sempat sampai ke Puro Lempuyang, ke Puro Batur, sampai ke Danau Bratan di Puro Batu Karu kan. Itu juga kita melengkapi sarana upakara-upakara itu. Nah, itu yang menjadi sebuah tantangan untuk kedepannya, berarti kita harus menanam sendiri. Kalau kita tidak menanam sendiri, nanti habis di tempat umum, di mana kita nyari kan gitu, yang menjadi persoalan. Nah, akhirnya yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita tanam sendiri dan lahannya berapa tahun kemudian sudah berubah fungsi lagi, hilang lagi kan gitu. Akhirnya diiringi dengan kegiatan tersebut, ternyata frekuensi kita yang kita sering pakai untuk kegiatan itu, karena aturan yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga frekuensi kita tuh sampai dicabut. Apapun alasannya pada saat itu, walaupun kita sudah, organisasi saya itu yang namanya Paguyuban Sarwada pada saat itu sudah memiliki kegiatan positif, tidak ada yang memfasilitasi kalau di bidang frekuensi. Akhirnya tetap saya berpikir bagaimana paguyuban ini bisa tetap berjalan. Toh juga sudah ada HP, walaupun kita nggak bisa mengudara kan itu, ada HP. Makanya tetap saya jalankan paguyuban itu. Sampai akhirnya dapat frekuensi di desa. Di desa punya yang namanya itu frekuensi dari UHF. Nah, kita karena di paguyuban itu memiliki kegiatan-kegiatan positif dari pihak desa Taro, sangat mensupportnya, sehingga kami Paguyuban Sarwada diberikan hak untuk menggunakan frekuensi itu untuk melanjutkan kegiatan. Nah, karena kita sudah berubah dari Paguyuban Sarwada itu, karena frekuensinya sudah tidak ada, berarti Paguyuban Sarwada sudah tamat. Tetapi kegiatannya ini tidak bisa dibilang tamat. Betul. Karena tetap aja ada permintaan dari dari masyarakat yang akan melaksanakan karya yang cukup besar. Tetap permintaan itu datang kepada kami di Paguyuban untuk ikut membantu melengkapinya. Akhirnya saya berpikir, karena sekarang frekuensi sudah ada tidak ada, diberikan oleh desa yang baru, di saat itulah kami ubah nama Paguyuban Sarwada menjadi Pasraman Sarwada, yang mana
kegiatannya masih tetap sama seperti sebelumnya, karena itu sudah menjadi sebuah kegiatan yang positif yang cukup disenangi oleh anggota kami yang pada saat ini hampir 150 orang anggota. Itu tidak dari Taro saja, ada dari Bangli, ada dari Payangan, ada dari wilayah Ubud. Ini menyebar ini karena mereka sudah sangat siap mendedikasikan dirinya di dalam kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Berarti yang merasakan manfaatnya juga bukan hanya masyarakat Gianyar saja, iya, ya Pak? Iya, betul sekali. Akhirnya dengan kita ubah nama paguyuban itu menjadi nama Peseraman Sarwade, ini erat kaitan dengan karena kita bergerak di bidang sosial, di bidang upacara. Berarti paling tidak, karena saya berpikir apapun yang dilakukan oleh anggota harus didasari, harus dilandasi. Pertama adalah keikhlasan. Karena ini sudah melaksanakan kegiatan nyangkepin piranti upekara kalau bahasa Balinya, berarti segala sesuatu yang kita aturkan itu walaupun dengan cara yang tidak mudah. Kadang kita carinya sampai ke Plage, nyari pisang gunting itu dengan katakanlah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, kan gitu. Nah ini saya sangat tekankan sekali kepada semeton yang di Peseraman Sarwade harus dilandasi dengan keikhlasan, sehingga apa yang kita lakukan itu akan memberikan dampak yang positif bagi kita keluarga. Nah terus berkembang dan berkembang karena setiap tahun kita evaluasi kegiatan itu, akhirnya muncul lagi ide baru. Kita menanam tanaman upekara itu, kita konsentrasinya di satu wilayah, kita tanam sekarang, 3 bulan berikutnya kita kasih pupuk. Nah ini terima kasih buat semeton yang sudah berkontribusi di bidang pupuk ya, sehingga kami di Peseraman Sarwade itu punya kegiatan sudah ada yang mewadahi dan memberikan bantuan pupuk ya, otomatis sudah mulai bisa berjalan, berjalan. Nah ini kayaknya akan lebih bermanfaat kalau kita tanam, kalau 3 bulan berikutnya kita pupuk, 3 bulan lagi kita datang lagi, kita rawat, asongkara itu bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Nah kalau tidak ada yang meminta tanaman upekara, kami tetap lakukan kegiatan di setiap 3 bulan itu dengan penghijauan. Yang kami sasar itu adalah wilayah-wilayah yang kering, yang tidak difungsikan oleh masyarakat, kami lakukan penghijauan. Nah kemarin dengan bantuan yang kami dapatkan dari Dinas Kehutanan, diberikan bibit mahoni, bibit albesia gitu kan. Kita tanam di wilayah A, kemarin kita tanam di Banjarmawang gitu kan, di Desa Kerte, Payangan. Itu laporan dari masyarakat sudah hidup dan sudah ya katakanlah sudah bisa memberikan kontribusi kepada desa adatnya. Karena yang kita tanam itu adalah albesia yang ternyata di pasaran juga laku, udah gede, dijual ini gitu ya. Nah akhirnya saya berpikir, loh kalau itu dijual nanti penghijauannya gimana kayak gitu ya. Akhirnya saya berpikir ulang, ya nanti kalau ada kegiatan yang sifatnya penghijauan, ya mungkin yang akan kita berikan itu adalah tanaman-tanaman penghijauan itu yang berupa seperti bibit duren, bibit manggis, itu kan juga penghijauan, tetapi mereka itu kan tidak ditebang pohonnya. Minimal dia bisa memanfaatkan buahnya untuk dipanen kan juga memberikan dampak yang cukup buat desa adat itu. Nah itu yang mungkin ke depan akan kami tingkatkan, di bila mana tidak ada wilayah yang bisa kita tanamin lagi, karena tetap saya umumkan kepada anggota,
Jika semeton di daerahnya ada lahan kosong, mohon koordinasi dengan perjurunya. Jika diizinkan, kami Pasraman Sarwada akan melakukan kegiatan penanaman pohon upakara maupun penghijauan. Nah, mengingat kendala yang tentu kita hadapi sekarang kan dengan perubahan iklim, global warming itu, ini sangat bahaya sekali untuk kedepannya jika kita tidak ikut serta di dalam mengambil bagian. Nah, mungkin dengan penghijauan yang kita lakukan di daerah hulu akan memberikan dampak yang positif juga ke hilir kan gitu ya. Nah, saya berpikir kalau di hulunya hutannya semakin hari semakin berkurang, nah ke depan kita akan ada persoalan baru, bukan masalah iklim saja. Kita akan mendapatkan krisis air seperti itu, karena apalagi dengan berkembangnya pariwisata, jelas kebutuhan air itu setiap tahunnya terus meningkat. Nah, ini kalau tidak diimbangi dengan penghijauan atau menanam tanaman pohon itu sendiri, ini sangat berbahaya. Nah, karena saya beberapa tahun yang lalu sempat membaca, ini akan dampaknya sangat buruk bagi generasi kita ke depan kalau kita tidak menyiapkan diri dari sekarang. Dengan perubahan iklim dan global warming itu mengerikan sekali kalau kita tidak lakukan penghijauan dan untuk menambah oksigen gitu tentunya kan. Dan yang lainnya lagi bukan berarti air kita akan terpenuhi kalau tidak ada yang menyimpan di pegunungan kan gitu ya. Nah, akhirnya kegiatan penghijauan akan tetap kami lakukan bersama anggota. Nah, walaupun dari pihak pemerintah sudah membantu, nah mungkin ada kekurangan juga dari anggota kita sendiri sudah siap. Nah, kemarin kita juga lakukan kegiatan penanaman pohon jake. Itu tepatnya di Puro Dalem Balingkang. Nah, salah satu benesanya datang ke kami menyampaikan persoalan, Pak Wayan, apa yang bisa dilakukan oleh Pasraman Sarwada? Kami di Balingkang mengalami kendala setiap upakara, kami banyak sekali membutuhkan rerampen gitu kan. Akhirnya apa yang Jero minta katanya gitu, kalau bisa pohon jake gitu. Nah, karena pohon jake tentunya gampang-gampang susah ini. Nah, kebetulan kami ditaruh kan cukup terkenal dengan pohon jakenya, pohon arennya, sehingga saya minta waktu 6 bulan untuk menyiapkan bibitnya. Setelah beliau setuju memberikan izin 6 bulan, saya instruksikan ke anggota untuk membuat bibit. Masing-masing anggota dibelikan polybag, dibagikan polybagnya, disuruh mencari biji-bijinya itu ditanam di polybag itu. Setiap hari dipantau, akhirnya dalam waktu 6 bulan itu sudah bisa kami serahkan dan sudah bisa kami tanam. Nah, beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian ada anggota kami juga yang pada tangkil ke Puro Dalem Balingkang. Nah, saya tanya bagaimana perkembangan di sana, pohon jakenya ada hidup enggak? Oh, ada perkembangannya. Ada, walaupun tidak ada juga yang mati karena kan itu tempatnya cukup kering. Nah, tetapi ada beberapa yang sudah hidup. Nah, ini menjadi sebuah tantangan lagi buat kami, apa yang mesti kita lakukan. Berarti juga dari sini saya paham sekali, berarti untuk Pasraman Sarwada ini kegiatannya bukan hanya penanaman saja ya Pak ya. Kalau tadi Bapak sebutkan penanaman untuk tanaman yang digunakan untuk memperlengkapi pakara, tapi juga penghijauan yang dilakukan dengan melihat lahan-lahan yang punya potensi nih. Ya kan, daripada dia harus menjadi lahan kosong yang kering, yang nganggur. Iya betul kan, yang nganggur, lebih baik bisa diolah di organisasi yang tepat ya, seperti Pasraman Sarwada ini yang akhirnya bisa dihijaukan kembali, malah juga bisa ditanam juga untuk kebutuhan upakara. Dan untuk
masyarakat yang bisa bekerja sama kan tidak hanya masyarakat dari Tegalalang saja ya Pak ya, bukan dari masyarakat Gianyar. Bahkan tadi Bapak juga sempat sebutkan banyak sekali masyarakat di luar pun yang ikut terjun, ikut berkontribusi menjadi semeton dari Pasaman Sarwaada. Nah, tapi untuk bibit-bibit yang tadi sempat disebutkan Pak, tadi saya masih kurang sekali sedikit informasi ataupun Sobat Garda juga masih bertanya-tanya, kira-kira bibit-bibit yang ditanam itu didapatkan dari mana? Karena tadi Bapak Kertayasa juga sempat bingung ya, awal-awalnya nih dapat sumber daya alamnya dari mana Iya, gitu. betul sekali. Ya, pada awalnya karena saya yang membuat program tentunya sudah memikirkan bibit itu nanti kita dapatkan dari mana. Nah, asungkara pada dalam perjalanan itu saya dapat rezeki, saya sisihkan barang 2 juta, 2,5 juta, itu saya beliin bibit. Nah, saya datang ke perkebunan yang ada di Gianyar, saya order, Bu, ada nggak bibit upekara yang di sini ada? Apa aja jenisnya Bu? Nah, diberikanlah saya catatan. Yang saya minta pada saat itu adalah yang tanam tuh. Yang tanam tuh itu artinya sekali kita tanam itu kita bisa bermanfaatkan yang bertahun-tahun gitu kalau dia hidup kan. Yang berjenis rambat kayak temu, yang merambat-merambat itu tidak yang minta, karena ini membutuhkan lahan yang khusus. Kalau yang merambat-merambat kayak temu-temuan itu kan harus tempatnya khusus satu areal gitu ya. Tapi kalau tanam tubuh itu bisa kita tanam dan bisa kita manfaatkan berkali-kali karena lama umurnya. Katakanlah kayak kayu cendana, nagosari kan itu bisa yang kita sebut salah satu tanam tubuh, lama lah prosesnya. Nah, akhirnya terus karena tiap 3 bulan kita harus melakukan kegiatan itu, terus seperti yang saya sampaikan, lagi kita siapkan dananya. Tetapi saya bilang sama anggota, ada donasi yang disampaikan gitu ya. Ini donasi dari mana, saya nggak bilang dari mana-mana gitu. Akhirnya, karena terus setiap 3 bulan kita harus ada kegiatan, teman-teman berpikir, karena kita dengan bawa tanaman dengan harga cuma 2 juta rupiah, tidak begitu banyak, tapi anggota kita sampai 150, nggak sampai 50 orang megang ya sudah habis tanaman itu ya. Akhirnya saya punya ide lagi, berarti sekarang dari kitanya sebagian, dari anggotanya. Nah, saya minta semua anggota di rumahnya masing-masing apa yang ada di sana dibawalah satu-satu. Misalnya si A punya bibit pisang kayu sebenarnya. Si B punya bibit pisang tembaga. Si itu C punya dibawa pisang. ya. Nah, itu dibawa untuk melengkapi apa yang saya Sudah dipunya. siapkan. Betul. Nah, akhirnya dengan mereka membawa sendiri, akhirnya jadi banyak. Nah, itu juga cukup memberikan greget kepada anggota. Jadi mereka semakin senang lah dalam kegiatan itu. Tapi dengan kegiatan yang terus berjalan karena melihat 3 bulan, terus ada upacara seperti itu Pak. Nah, selain dari Bapak Kertayasa sendiri dan anggota-anggotanya yang turut berkontribusi, kira-kira apakah pemerintah dan lembaga agama turut membantu juga terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pasaman Sarwaada ini, Pak Kertayasa? Ya, untuk saat ini kalau tanaman yang bentuknya tanaman upekara itu memang tidak ada di pemerintah. Tetapi kalau tanaman penghijauan itu ada. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, jika saya membutuhkan penghijauan, saya tinggal datang aja bikin proposal untuk tanaman penghijauan itu sudah disiapkan. Tinggal klik aja sudah ada di HP saya itu. Tinggal klik di sana apa yang disediakan di sana. Seperti ada mahoni, ada gaharu, cendana. Itu juga dengan jumlah yang sudah tertera. Bibit siap tanam gitu modelnya. Apa aja yang kita butuhkan. Kalau sudah ada datanya itu di pemerintah, itu kita mohon, kita tuliskan, kita buatin proposalnya, terus kita store
denah lokasi berapa area lahan yang akan kita tanami, kita screenshot arealnya, kita kirimkan sebagai pelengkap, dan tanaman itu diberikan ke kami itu tidak bayar, gratis. Baru setelah beberapa tahun kemudian baru saya ketemu itu. Oh iya. Nah sebelumnya kita sendiri. Betul, dari dana sendiri ya. Nah terus dari dari Upekara sendiri memang betul tidak ada. Memang sudah pernah ada dari universitas juga sudah mengembangkan berbagai jenis pohon pisang di Tarukaja, sudah ditanam. Nah itu juga kami terlibat bergabung bersama mahasiswa menanamnya, kami merawatnya, sehingga beberapa kali ada permintaan dari desa adat untuk melengkapi sarana upekara itu, ya kami datang ke sana. Ada nggak, kalau buahnya ini cukup nggak? Kalau cukup kita ambil aja. Kita dibantulah dengan mahasiswa yang sudah menanam itu. Jadi lahan itu harus kita pertahankan sehingga kedepannya sedikit meringankan. Betul. Nah, sering terjadi persoalan ketika tanaman sudah mulai bagus, sudah mulai sudah mulai berbuah, lahannya berubah lagi. Kondisi lahannya lahannya lagi digunakan untuk ini, digunakan itu. Ini jadi yang maksimal, konsistensinya tidak ada, sehingga lagi kita kehilangan. Betul. Gimana lagi kita yang cari? Harusnya bisa ada hasilnya jadi kurang maksimal karena kondisi lahannya dipergunakan untuk hal lain. Betul sekali. Itu yang terjadi. Nah, sehingga tetap saja kita punya kendala. Dari tahun ke tahun ada aja kendala. Tetapi Asongkara, anggota kami, semeton kami, begitu ada permintaan kayak kemarin dari Belah Batu, ada permohonan praksok kayak gitu untuk siap langsung untuk untuk ngentosin susunan. Itu langsung kita informasikan kepada anggota, langsung bergerak dan langsung terkumpul, dan lumayan bisa kita berkontribusi. Berarti, namun yang terpenting adalah bagi masyarakat, bagi pekraman yang akan melaksanakan upacara yang tingkatan cukup besar, kami di Pasraman Sarwada tetap membuka pintu, siap mengaturkan ayahan, ikut berkontribusi apapun yang bisa kami lakukan, mungkin dari tenaganya, mungkin dari menyiapkan sarana upekara yang dibutuhkan, itu kami siap. Tapi dengan satu syaratan adalah membuat surat, dan surat itu diserahkan ke Bendesa kami, karena kami juga ada di bawah naungan perangkat desa juga Pak, Bendesa adat Tarukaja, sehingga surat itu dimasukkan ke Bendesa. Nah, Bendesa yang menginstruksikan kami di lapangan untuk melanjutkan dan melengkapi. Itu yang sudah kami lakukan dan sudah berjalan. Nah, bila mana upekara itu sudah didapatkan, tetap dari pekraman yang meminta atau yang mohon itu mengaturkan sesajen apapun yang bisa, mungkin pejati lah atau suci, itu diaturkan di Pura Agung Gunung Raung. Nah, dengan tujuan memohon kepada beliau apa yang diaturkan itu untuk jangka panjangnya tetap bisa berbuah dan berbuah, sehingga kita sedikit memudahkan untuk dalam pencapaian dalam pengadaan itu. Dan tentunya juga dengan harapan Pasraman Sarwada itu tetap ajeg. Nah, karena ini merupakan sebuah kegiatan yang sosial, tidak ada rupiahnya sama sekali, ya ini dalam bentuk yadnya. Karena terus terang anggota kami juga merasa bersyukur sekali kalau sering dia sampaikan ke saya, Pak Yan, kalau saya tidak ada di Pasraman ini, kalau saya punya pisang, paling pikiran saya sudah ke pasar. Betul, dijual saja ya. Dijual. Tapi kalau karena ada saya di Pasraman ini, begitu tahu ada masyarakat yang membutuhkan, jadi bisa membantu. Nah, ini menjadi sebuah keuntungan bagi anggota kami di Pasraman Sarwada. Secara tidak langsung dia juga ikut meyadnya. Itu yang sudah sudah terjadi di dalam Pasraman Sarwada. Betul sekali. Karena
bukan saja melengkapi piranti upakara saja yang dilakukan oleh Pasraman Sarwada itu, juga di lingkungan seperti yang sudah saya paparkan tadi, juga dia terlibat langsung dalam penghijauan, dalam kebersihan lingkungan. Betul. Karena mengingat kalau musim hujan kami di desa kan kadang-kadang saluran got banyak yang sampahnya itu Jadi kendala kami juga mengambil bagian di sana supaya mengisi kekosongan. Betul. Kalau tidak ada kegiatan yang menanaman pohon. Cuaca ya Pak ya. Cuaca itu yang sudah kami lakukan. Karena kita tahu sendiri untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, kami sudah diberikan rumus yang sangat luar biasa sama penglingsir-penglingsir kita, yaitu dengan trihita kerananya itu. Hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan alam, dengan Tuhannya kita implementasikan dengan ngatur raya, dengan tulus ikhlas, itu kan sudah ke widinya. Kalau ke manusianya, berarti kita secara tidak langsung berorganisasi, saling sayang menyayangi gitu ya. Nah, hubungan manusia dengan alamnya kita juga sudah jauh-jauh hari juga sudah kita berpikir untuk alam kita supaya tidak murka ya. Jangan kita berlaku seenaknya aja kepada alam, karena alam itu akan marah jika kita tuh mengambil sesuatu itu tidak pernah memakai rasa. Betul. Untuk kepentingan diri sendiri juga. Dengan kerakusan dan lain sebagainya, sehingga alam itu murka di saat musim hujan. Pasti itu akan tiba-tiba curah hujannya tinggi, lama. Gitu. Nah, sehingga harapan kami ke depan, mudah-mudahan semua masyarakat, terutamanya Semeton Garda, bisa menyebarluaskan juga betapa pentingnya kita sebagai generasi muda ikut andil, ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk alam. Baik. Dan saya juga sering sampaikan kepada Semeton dimanapun berada, kadang-kadang mereka kan suka nih beli buah, beli apa namanya itu, jangan lupa buahnya itu habis dimakan, batunya jangan dibuang begitu saja. Itu biji ya Pak ya? Bijinya itu kalau udah ini rasanya bisa tumbuh gitu ya, ditanam saja. Kumpulin dulu nih, kumpulin, taruh di suatu tempat. Besok kita pergi kemana misalnya, oh lagi beli buah nih, beli durian gitu kan. Oh duriannya enak nih, makan, bijinya dikumpulin dulu. Nah begitu nanti udah banyak dalam kantong atau ada tempatnya, sehingga di mana mereka mau jalan-jalan daripada motor kan. Nah itu bawa itu, biji itu dibawa. Nah nanti dalam perjalanan kita melihat tanah yang kosong atau tempat-tempat umum yang kosong, gersang kayaknya ini bisa dilempar aja di sana. Nanti alam akan bekerja sendiri ya Pak ya? Artinya secara tidak langsung kita sudah ikut ya. membantu walaupun tidak secara merta dengan waktu yang kita siapkan tanam, tetapi dengan cara seperti itu Asongkara dari 1.000 kegiatan paling 75% dari itu bisa ada yang tumbuh. Betul. Ya pasti ada tumbuh. Iya. Karena alam itu membutuhkan gitu ya. Betul. Dan kita pun juga membutuhkan alam seperti nah, itu. Udah take and give-nya harus ada. Sehingga ini akan memberikan dampak yang bagus buat kita. Baik, saya setuju sekali ya sama Bapak Kertayasa. Jadi kita nggak hanya belajar dari kegiatan Pasraman Sarwada aja, tapi kita juga bisa implementasikan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Kertayasa dan Semetonnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak ada alasan nggak punya lahan, nggak punya bibit, padahal dari buah yang kita makan sehari-hari, terus juga dikasih trik tadi sama Bapak Kertayasa, nggak perlu mikirin lahan di rumah. Kalau memang di rumah tidak ada lahan, mungkin kita sambil jalan-jalan, lihat lahan kosong, lemparin aja dan nanti akan tumbuh. Dan seperti itu juga alam butuh kita butuh alam. Dan untuk organisasi Pasraman Sarwada ini juga
tentunya membantu melengkapi masyarakat yang membutuhkan untuk perlengkapan upakara, tapi juga Pasraman juga butuh dukungan dari masyarakat lain dan juga Betul pemerintah sekali. untuk membantu melengkapi supaya ya itu dah kita sama-sama melengkapi satu sama lain. Baik, kita beranjak ke pembahasan selanjutnya. Tadi di awal saya sempat menyinggung bahwa Bapak Kertayasa ini merupakan caleg dari Gerindra untuk Dapil Tegalalang, ya. Betul sekali. Nah, Bapak kira-kira apa yang membuat Bapak Kertayasa termotivasi untuk menyalonkan diri jadi calon legislatif? Baik, sebenarnya ini tidak pernah terpikirkan, tidak pernah punya rencana. Nah, berangkat dari tahun 2021, karena jujur saja di desa kami di Taro itu sekarang kurang lebih suara yang ada itu 8.000. Dengan dapil waktu itu Payangan Tegalalang masih jadi satu dapil, kita pernah memiliki 3 DPR. Nah, pada tahun 2021 saya berpikir karena situasi dan kondisi melihat fenomena di lapangan, sepertinya akan ada kekosongan di tahun 2024. Nah, saya sendiri sebagai masyarakat Taro berpikir, wah kalau seperti ini situasinya, nanti 2024 kita tidak akan punya wakil di desa Taro, kan gitu. Sehingga saya berpikiran bahwa untuk bisa masuk ke wilayah itu, saya harus masuk di sebuah organisasi yang memungkinkan saya bisa ambil bagian dalam kancah itu. Akhirnya saya masuk ke Partai Gerindra pada tahun 2021 itu dan diberikan kepercayaan sebagai Ketua PHC di wilayah Tegalalang. Nah, karena perjalanan terus berjalan, karena saya partai baru, saya melihat situasi. Kalau nantinya juga pada tahun 2024 itu ada calon yang memang sudah dari dulu udah ada kaderisasi yang sudah siap gitu ya. Jadi saya tidak ikut. Nah, katakanlah saya ini sebagai ban serep gitulah. Kalau nanti itu tidak ada, ya kita yang isi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak pernah berpikiran untuk kuliah ini. Saya tahu sendiri bahwa untuk menjadi seorang calon legislatif maupun jadi anggota, di sana dibutuhkan mentalitas dan kesiapan juga yang tidak sedikit. Nah, di sana saya berpikiran kalau untuk mencari cuan atau mencari kekayaan, keuntungan, kayaknya bukan di sana tempatnya. Tetapi pada saat itu saya kan sudah punya kegiatan, saya jadi punya toko, punya supplier buah sama sayur juga. Untuk ke hotel-hotel itu pun sudah cukup membuat saya sibuk gitu ya. Tetapi karena pemikiran yang berawal dari tahun 2021 itu melihat kekosongan yang akan terjadi, itulah yang menyebabkan saya merasa terpanggil untuk mempersiapkan diri. Ternyata apa yang saya khawatirkan di tahun ini betul. Tidak ada regenerasi yang memang asli dari Desa Taro, dari partai itu yang untuk melanjutkan DPR kami yang sebelumnya. Karena kami punya 2, dari PDIP 1, dari Golkar 1, itu sudah ada, sehingga itu sudah cukup bagi kami di Taro gitu. Makanya saya berpikiran bahwa kekosongan yang akan terjadi pada tahun 2024 itu harus kita siapkan. Nah, inilah yang menyebabkan saya masuk ke wilayah ini, dan tujuannya bukan seperti yang saya sampaikan tadi, bukan semata-mata hanya mencari kekayaan dan apalah itulah. Karena saya rasa bukan di sana tempatnya ya. Malahan
kalau kita masuk ke sana kuping kita harus siap panas. itu udah jelas mendengar kata-kata yang tidak enak didengar. Betul. Tetapi saya punya konsep, kalau saya ada di wilayah itu, berarti dengan ketransparanan, keterbukaan, saya rasa itu menjadikan sebuah alat untuk mengantisipasi sehingga persoalan yang saya takutkan tadi itu tidak ada. Nah, saya cukup yakin dengan apa adanya, tidak ada apanya gitu ya. Jadi saya yakin hal-hal yang menjadi sebuah kekhawatiran saya itu bisa saya atasi. Iya. Dan sekalian kalau boleh saya tanya juga Pak, berarti nanti boleh Pak Kertayasa juga sekalian tambahkan untuk penjelasannya. Kira-kira kalau nanti terpilih, karena sudah dibilang ini berjodoh ya sama kekosongan yang terjadi, dan Bapak Kertayasa melihat, oh ini berarti waktunya untuk saya bisa maju. Nah kalau nanti terpilih, apa yang kira-kira bisa Bapak Kertayasa berikan kontribusinya? Namun ini juga pertanyaan menarik, kalaupun tidak terpilih, kira-kira langkah apa yang akan Bapak Kertayasa ambil? Silahkan. Ya. Terima kasih. Jadi karena kekosongan tadi, nah itu merasa saya sebagai generasi terpanggil. Nah, dalam perjalanan itu jelas dua hal yang tidak bisa kita hindari, terpilih dan tidak terpilih. Asung Karet yang terpilih dalam perjalanan yang akan 5 tahun ke depan, mungkin yang menjadi pemikiran karena kebetulan juga hobinya di bidang lingkungan, di bidang kegiatan sosial, nah mungkin dia akan berada di sana. Jadi ya pada intinya pemerintah sekarang juga sudah luar biasa perkembangannya, namun mereka tidak bisa berjalan sendiri. Presiden kita tidak bisa berjalan sendiri. Betul. Dibutuhkan orang-orang yang memang tulus ikhlas untuk mengabdikan dirinya ke masyarakat. Mungkin yang paling terpenting bagi saya ada di tengah-tengah masyarakat yang belum merasakan kemerdekaan itu secara penuh. Karena masih saja ada yang masyarakat yang paling bawah masih merasakan penderitaan itu. Memang yang sebelumnya sudah bisa membantu cuma memberikan sembako, katakanlah beras 10 kilo, mie instan gitu, itu kan cuma beberapa hari saja sudah habis. Nah sekarang yang menjadi pemikiran saya sendiri, apa yang bisa saya lakukan? Minimal tempat mereka yang cukup layak untuk dihuni sehingga dalam berpikir mereka bisa berpikir sedikit lebih baik. Karena tidurnya mereka bisa sedikit baik dan mungkin dari debu juga sedikit terhindar sehingga mereka bisa berpikir baik, memikirkan isi perutnya besok. Itu yang saya pikirkan. Yang kedua, tetap karena saya sudah punya anggota, berarti tetap ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan penghijauan. Nah mungkin dengan adanya saya di pemerintahan, ini akan lebih mempermudah. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebelumnya itu, saya yakin ini akan mempermudah. Mungkin dari pengadaan bibitnya, mungkin dari pendanaannya, itu mungkin akan lebih mempermudah. Nah, seperti yang disampaikan tadi, dua hal itu tidak bisa kita hindari. Seandainya pun tidak terpilih, tetap saya akan berjalan seperti apa yang sudah saya lakukan. Tidak akan mengurangi apa yang telah kita laksanakan. Karena ini merupakan tujuan hidup, apa yang bisa kita lakukan buat masyarakat banyak. Semasih kita punya energi, semasih kita punya kewarasan, saya akan tetap ada di wilayah itu. Semiskin-miskinnya, ya kalau bahasa Balinya selacur-lacurnya ya, walaupun kita tidak terpilih, kita punya saudara banyak, kita punya teman banyak. Kenapa? Sebelum saya mencalonkan diri sebagai calon legislatif, punya teman 100,
dengan sekarang mencalonkan diri, otomatis teman banyak nih. Teman banyak, keluarga jadi banyak. Karena saya tanamkan konsep, jangan kita berpikir yang terlalu jauh. Minimal kedekatan kita menjadikan sebuah persaudaraan yang lebih lebih kuat. Karena kehidupan kita sebagai manusia adalah tetap akan berinteraksi dengan sesama. Sehingga ini juga merupakan sebuah kemenangan. Tidak 100% kalah gitu ya. Tetapi mudah-mudahan dengan apa yang telah saya paparkan tadi, nah tentunya khusus untuk masyarakat Tegalalang bisa berpikir jernih di dalam menentukan calonnya, yang mana kira-kira lebih qualified, yang mana kira-kira yang akan mampu menjembati sebagai perpanjangan tangan kebutuhan masyarakat di Tegalalang, sehingga pada tahun 2024 pada 14 Februari itu bisa melakukan pemilihan yang cerdas. Karena saya yakin dengan situasi kondisi seperti ini kita harus betul-betul mengimplementasikan kalau kita betul-betul merdeka. Nah, walaupun dengan situasi kondisi yang tidak begitu baik, mudah-mudahan tahun 2024 semuanya akan bisa diperbaiki. Yang sekarang tidak jelek, tetapi yang namanya perjalanan mungkin itu karena dipenuhi dengan kepentingan politik, sehingga hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Nah, ini membuat kami prihatin. Nah, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, semoga beliau memberikan jalan yang terbaik buat orang-orang yang memiliki ketulusan, buat orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk mengabdikan dirinya kepada nusa dan bangsa. Semoga Tuhan memberkatinya. Ya, Astongkara. Baik Bapak Wayan Kartayasus, kalian kita juga mengakhiri podcast ini, saya ingin meminta Bapak Kartayaso juga memberikan motivasi, pesan, sekaligus juga closing statement untuk masyarakat dan juga Sobat Garda yang menyaksikan podcast kita hari ini. Silakan Bapak Kartayaso. Baik ya, apa yang telah kami perbincangkan dari tadi, tentunya untuk Semeton, Peseraman Sarwada khususnya, jangan pernah mundur dalam kegiatan, karena kegiatan ini sangatlah positif. Paling tidak kita sebagai manusia yang punya agama, kita dedikasikan diri kita untuk masyarakat secara umum, kita dedikasikan diri kita kepada Tuhan kita dedikasikan diri kita kepada alam kita, dan dedikasikan diri kita kepada sesama kita dengan tulus dan ikhlas. Ini yang menjadi suatu syarat, karena apapun yang Semeton Peseraman Sarwada lakukan, jika tidak didasari oleh keikhlasan dan ketulusan, ini tidak akan ada artinya sama sekali. Tidak akan mendapatkan benefit, tidak akan mendapatkan energi positif dalam kehidupan kita ke depan. Nah, khususnya kepada masyarakat umum yang menonton podcast kami di pagi hari ini, dapat mengambil sebuah nilai positif, bahwa di Peseraman Sarwada kami siap ngayah jika ada upacara-upacara besar yang berlangsung. Kalau ada sesuatu yang katakanlah di bidang piranti upakara, katakanlah daun-daunan, bunga, buah-buahan, itu kami siap matur ngayah. Dan khususnya untuk 2024 Karya Agung ini, kami atas nama Wayan Kartayasa sebagai caleg legislatif dari Kabupaten Gianyar, tepatnya di Tegalalang, mohon doa restunya, semoga apa yang Tiang perjuangkan, apa yang ada di pikiran Tiang direstui dan diberikan dukungan yang maksimal, sehingga Tiang bisa ngayahin Semeton di Tiang Ring Tegalalang. Matur suksemo.
Terima kasih untuk Bapak Wayan Kertayasa. Dan demikian Sobat Garda untuk obrolan kita hari ini. Untuk itu bantu dukungan juga untuk segala kelancaran kegiatan dari Pasaman Sarwa Ade dan juga dukungan untuk Bapak Wayan Kertayasa. Boleh dengan bantu komen, like dan share juga video podcast ini. Dan untuk Sobat Garda yang belum subscribe, boleh subscribe dulu supaya gak ketinggalan episode-episode lainnya. Dan untuk itu sebelum saya pamit, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Wayan Kertayasa yang turut memberikan inspirasi bukan hanya untuk mengenalkan organisasi dari Pasaman Sarwa Ade saja, tapi juga benar-benar menyadarkan kita bahwa pentingnya kita bisa menjaga lingkungan, lalu juga kita membantu sesama, dan kita sama-sama saling membantu bergotong royong untuk menjaga kepentingan alam. Untuk itu saya Grace Natalia juga mewakili seluruh dari tim Garda Podcast yang bertugas hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Garda yang sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di episode berikutnya.